Pemirsa, sidang cerai Ari Wibowo dan istrinya Inge Anugrah kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sidang yang beragendakan jawaban dari pihak tergugat, dalam hal ini Inge, atas pembacaan gugatan dari pihak Ari Wibowo terpaksa ditunda lantaran ada masalah administrasi. Dalam sidang tersebut, baik Ari dan Inge sama-sama tidak hadir di persidangan dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya masing-masing. Agendanya adalah pembacaan gugatan. Jadi setelah, ini saya rekap sedikit ke belakang, setelah dua kali sidang mediasi kemarin yang hasilnya adalah deadlock, maka proses persidangan kembali ke pemeriksaan perkara pokok, kembali kepada majelis. Itulah yang terjadi hari ini. Jadi tadi ada sedikit permintaan dari majelis hakim bahwa agar kami sebagai penasihat hukum dari penggugat diminta untuk menyerahkan gugatan asli yang pernah didaftarkan sebelumnya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa saya ini adalah penasihat hukum dari Ari Wibowo yang mulai untuk pertama kali sidang ya. Artinya yang mendaftarkan perkara ini itu adalah penasihat hukum sebelumnya. Membutuhkan dokumen asli dari penasihat hukum sebelumnya, yaitu gugatan yang pernah didaftarkan sebelum hari ini, ya sebelum sidang-sidang ini dimulai. Ini adalah hal yang pertama kali loh buat saya pertama kali nikah, ini juga pertama kali cerai. Buat istri saya pun sama, ini adalah pernikahan pertama dan ya sayang sekali ini adalah perceraian yang pertama. Tapi apapun yang terjadi ya kita tetap ingin ini berjalan semua dengan baik. Dan ya mudah-mudahan dari sini ke depan, ini kan kemarin mediasi kan memang saya sama Inge harus hadir. Tapi untuk yang berikut-berikutnya katanya memang saya udah nggak perlu hadir ya, jadi udah diwakili oleh kuasa hukum. Jadi saya sama Inge sama-sama sudah tidak perlu hadir ke persidangannya. Jadi ke depan mungkin saya juga udah nggak akan kesini lagi. Jadi ya ini mungkin terakhir kali. Karena mediasi minggu lalu gagal, maka seharusnya tadi kuasa hukum Pak Ari Wibowo itu harus membacakan gugatan. Sehingga kami sebagai kuasa Ibu Inge tergugat harus menyerahkan jawaban. Tapi ternyata masalahnya di administrasi, yaitu ada dua. Pertama, gugatan yang didaftarkan melalui e-court oleh pengacara namanya Ibu Damayanti ini, ya, Ibu Damayanti ini, dan yang diserahkan ke majelis tadi itu berbeda, sehingga hakim menyatakan bahwa menurut peraturan Mahkamah Agung, semua berkas perkara yang didaftarkan melalui e-court dan pada saat diserahkan harus sama persis. Masalahnya antara yang didaftarkan di e-court dengan yang diserahkan tadi itu berbeda. Mengapa berbeda? Hakim bertanya, karena kata kuasa hukum Pak Ari, pengacara yang namanya Ibu Damayanti ini tidak menyerahkan dokumen. Alasannya karena menurut Ibu Damayanti yang disampaikan pengacaranya tadi, karena sudah putus hubungan hukumnya. Sehingga yang tadi diserahkan adalah menurut keterangan kuasa penggugat bahwa ada perubahan gugatan. Sehingga belum bisa masuk kepada tahap tergugat memberikan jawaban. Padahal jawabannya kami lalu dia bilang mungkin harus kontrol gitu ke dokter. Menurut kuasa hukum Ari Wibowo, ada perbedaan dokumen yang diserahkan pihak Ari Wibowo ke majelis hakim dengan dokumen asli yang didaftarkan melalui e-court. Atas alasan tersebut, maka majelis hakim menyatakan belum bisa melanjutkan sidang tersebut ke materi pokok. Seperti diketahui, dokumen yang diserahkan pihak Ari itu sebelumnya telah didaftarkan kuasa hukum lama Ari atas nama Damayanti. Sementara itu, berdasarkan peraturan Mahkamah Agung, berkas perkara yang didaftarkannya melalui e-court dan yang diserahkan haruslah sama. Untuk itu, sambil menunggu perbaikan yang diajukan pihak Ari, majelis hakim memutuskan untuk menunda sidang hingga Senin 12 Juni 2023.
Memang di dalam gugatan yang didaftarkan pertama sekali itu tidak memberikan keterangan bahwa apa penyebab gugatan perceraian ini didaftarkan. Jadi hanya menuliskan bahwa ada hubungan yang tidak harmonis lagi. Nah, bedanya di perubahan gugatan yang akan kami daftarkan, yang akan kami serahkan kepada majelis, kami sedikit memberikan detail tentang adanya pihak ketiga, yang mana pihak ketiga itu adalah penyebab dari perceraian ini, gitu. Sementara itu, informasi lain diungkapkan kuasa hukum Ari Wibowo usai menjalani sidang. Terdapat perubahan pada gugatan yang diserahkan, di mana Ari selaku penggugat akan menambahkan poin persoalan kehadiran orang ketiga dalam rumah tangganya sejak 2022. Lantas, apa alasan pihak Ari yang menambahkan poin keberadaan orang ketiga dalam rumah tangga yang telah mereka bina selama 17 tahun itu? Dan apa tanggapan pihak Inge atas poin tambahan yang diajukan Ari Wibowo dalam gugatannya tersebut? Nggak apa-apa. Kita tunggu aja pembuktian. Saya tidak bisa menanggapi sesuatu yang bersifat isu ya. Kecuali dia menghadirkan saksi di sidang, saksi menjelaskan apa, baru bisa. Kan sekarang kan hanya opini-opini saja ya. Karena kalau opini itu kita ikuti tanpa bukti kan ya hoax juga. Tapi kalau ada bukti ya baguslah. Minimal buktinya apa? Kalau bukti ada maaf nih, Inge berzina, berselingkuh segala macam, ada laporan pidananya. Karena satu masih terikat perkawinan. Tapi kalau itu tidak ada, apalagi saksi tidak ada, ya berarti tidak bisa. Karena membuat laporan di polisi, maaf nih, Inge dipergoki dan seterusnya gini-gini, kan harus dilaporkan. Harus ada saksi, ada laporan pidana, Pak Ari minimal sudah di BAP memberi keterangan. Kalau itu tidak ada, apa yang saya harus tanggapi? Gitu. Saya pastikan 100% tidak ada pihak ketiga. Terkait harta Gonogini, pihak Inge tidak mempermasalahkan harta bersama yang diperolehnya selama mereka hidup bersama. Sebelum menikah, Ari telah membuat perjanjian pranikah yang dibuat 2006 lalu, yang isinya memisahkan harta masing-masing yang diperoleh selama menikah. Lantas benarkah Ari akan merubah perjanjian pranikah yang pernah dibuatnya dan memberikan sebagian harta yang dimilikinya untuk diserahkan kepada Inge Anugrah? Kalau untuk isi gugatan memang nanti kita akan adakan perubahan gugatan karena ada beberapa hal yang perlu ditambahkan di dalam di dalam gugatan yang sudah didaftarkan sebelumnya. Nah, itu yang kembali ke tadi, itu nanti sidangnya sidang berikutnya ya. Yang bisa masak, jadi masih nyari-nyari terus, belum ada yang fix di mana yang cocok gitu. Ya, kalau syukur-syukur dari 3 apartemen 1 dipinjamkan juga nggak apa-apa. Ya atau masa istri, bekas istri kos. Kalau dia punya 3 apartemen, ya 1 dipinjamkan dulu lah. Ya, Ari sempat bilang sih, katanya ada temennya yang mau pinjemin apartemen buat aku. Cuman aku belum mengiyakan karena dipinjemin sama temennya. Rasanya kayak utang budi gimana gitu. Jadi mungkin aku akan bilang untuk yang dipinjemin dari temennya itu untuk enggak. Dan ada 1 apartemen dia yang lagi yang lagi disewain, jadi mungkin dia juga mau pinjemin itu buat aku, jadi belum pasti dipinjeminnya gimana, ya we'll see nanti. Nggak tahu ya, aku memang udah merasanya harus keluar aja demi apa ya, demi kebahagiaan aku sendiri juga. Ya, jadi kan anak-anak sudah lebih besar dan kan tujuannya juga udah dipikirkan bahwa kita tetap jadi good parents untuk anak-anak, ya kita nggak bisa bersama lagi aja, aku dan Ari, tapi tetap bisa jadi good parents. Bisa kok, pasti bisa. Mereka sendiri pun sudah memilih mau ikut siapa, dan ya aku rasa ya ke depan kita coba memberikan yang terbaik buat anak-anak gitu ya, dengan segala kekurangan kita sebagai orang tua dengan perpisahan ini, tetapi kita tetap coba untuk memberikan suasana yang sedamai mungkin, seharmonis mungkin, yang masih bisa
kita berikan gitu, walaupun mungkin dari rumah yang berbeda ya antara aku dengan Inge. Kendati sidang gugatan cerai Ari Wibowo atas istrinya masih berlangsung di pengadilan, namun saat ini Inge sudah keluar dari rumah yang pernah mereka tempati bersama itu. Saat ini Inge memilih pindah ke kos-kosan dan berpisah dengan kedua anak-anaknya yang memilih tinggal bersama Ari Wibowo. Saya hanya diskusi ringan saja, konkret atau verbalnya seperti apa. Hanya dia mengatakan gaya hidupnya yang berbeda. Misalnya begini, Pak Ari ini hampir 2 tahun lebih ini kan tidak ada kegiatan syuting. Tapi aktivitas di luar rumah itu mulai dari jam 1 siang, nanti kembali ke rumah jam 3-4 subuh. Gitu loh. Sementara Bu Inge kan tidurnya jam 9 malam, bangun jam 5 untuk menyiapkan segala keperluan. Saya nggak tanya detail begitu. Tanya nggak detail seperti itu kan, karena kita juga sudah ya boleh terlalu mengorek toh. Bang Ari sempat bilang kalau misalnya Kak Inge menyesal akan bersedia untuk rujuk. Kalau Kak Inge sendiri mungkin ada obrolan soal itu juga nggak Bang? Enggak, kan kemarin ya saya menemani dia podcast, ada pertanyaan dari salah satu yang di podcast itu, apakah menyesal menikah dengan Ari? Dia menyatakan tidak. Gitu. Jadi kalau sekarang misalnya sesudah bercerai dia pergi, lalu seperti di keterangan Pak Ari kalau tidak menemukan yang ini dan Pak Ari juga belum menemukan boleh kembali, ya dia tidak menjawab secara tegas karena dia hanya ingin mulai menata hidupnya. Sementara itu, di lain peristiwa, ada kehebohan yang terjadi di panggung musik Java Jazz Festival 2023 yang digelar Minggu 4 Juni 2023 kemarin di J-Expo Kemayoran. Kehebohan itu terjadi saat kedua penyanyi Ariel vokalis band Noah bernyanyi satu panggung dengan Bunga Citra Lestari atau yang akrab disapa BCL. Ya, di atas panggung, keduanya berkolaborasi dan tampil mesra dan memukau saat menyanyikan tembang lawas berjudul Something Stupid yang pernah dipopulerkan penyanyi Amerika Serikat Frank Sinatra. Sontak penampilan keduanya bikin histeris dan baper penonton yang hadir. Pokoknya kalau gue bilang malam ini akan selalu gue kenang karena semuanya baru. Lagu ini nggak pernah kebayang kalau bakal dinyanyiin di panggung. Biasanya lagu ini cuman ya paling dengar di mobil. Kali ini gue nyanyiin di sini dan ini spesial. And though it's just a line to you, for me it's true, it's never seemed so right before. I tried to celebrate, to find some reason what to say to make the meaning come true. And then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Di tengah lagu tersebut, Ariel dan BCL menyuguhkan tarian dansa dengan diiringi alunan musik jazz. Keduanya tampak tampil serasi dan bikin penonton terbawa perasaan. Sebelumnya, Ariel sempat curhat bahwa dirinya tak pernah menyangka kalau dirinya akan bernyanyi membawakan lagu tersebut di atas panggung. Sepanjang menyanyikan lagu Something Stupid, Ariel dan BCL tampil romantis. Sebab BCL kerap melantunkan I Love You sambil menatap mata Ariel.
Keduanya tampak larut dalam syair lagu dan alunan musik yang mendayu yang bercerita tentang cinta di antara sepasang kekasih. Penonton pun kembali dibuat baper saat Ariel dan BCL melantunkan lirik yang berbunyi I love you. I love you. 6 kali tadi bilang I love you 6 kali. Ditambah yang dulu-dulu, jumlahnya jadi banyak dong ya. Terlepas aksi keduanya memakai hati atau tidak, penonton dan netizen auto dibuat baper tingkat dewa hingga menyoroti penampilan mesra Ariel dan BCL saat tampil di atas panggung. Mungkinkah ada sinyal isyarat cinta dari hubungan keduanya? Jika iya, lantas bagaimana dengan hubungan BCL dengan pengusaha Tiko Aryawardana yang belum lama ini beredar disebut-sebut sebagai kekasih baru BCL? Mungkin hanya waktu jualan yang akan menjawab itu semua.